Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan keempat di tahun 2021 ini mengambil konsep yaitu benzena dan turunannya. Setelah kalian belajar kemarin turunan alkana, kita lanjutkan dengan benzena dan turunannya. Sebetulnya apa itu benzena? Sebetulnya benzena itu adalah rantai karbon siklik tetapi aromatik. Apa itu siklik? Siklik itu berupa cincin ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah waktu kelas 10 itu belajar hidrokarbon terbagi menjadi bermacam-macam ya. Yang pertama ada rantai terbuka, ada siklik, dan ada aromatik. Nah, yang aromatik itu adalah benzena. Yang siklik yaitu misalnya ada sikloheksana, siklopentana, dan seterusnya ya. Jadi benzena merupakan bagian dari hidrokarbon. Karena di dalam benzena itu hanya ada karbon dan hidrogen. Nah, kecuali nanti turunannya ya. Di dalam benzena itu dengan rumus C6H6 hanya C dan H gitu ya. Nah, jadi benzena adalah benzena adalah bagian dari hidrokarbon yang berbentuk siklik dan aromatik. Nah, kenapa disebut aromatik benzena ini? Karena mempunyai aroma yang khas ya. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kalian kalau pagi-pagi mungkin sambil bersih-bersih, kalian akan ngepel. Misalnya kalau ngepel pasti kalian akan membubuhkan pada air pel itu adalah karbol. Nah, karbol atau misalnya ada lagi lah banyak ya yang untuk membunuh kuman. Nah, itu biasanya mengandung benzen. Nah, benzennya di sini turunannya ya. Nah, turunannya itu yang dikenal dengan fenol. Nanti ini fenol ini merupakan turunan benzena. Nah, ini mengandung benzena ya. Jadi karbon mengandung benzena. Jadi ketika kita ngepel menggunakan karbon, maka semua kuman yang ada di dalam lantai itu mati ya. Selain itu apalagi benzena dalam kehidupan sehari-hari? Ada anilin. Nah, anilin sebetulnya adalah pewarna tekstil ya. Nah, kemudian pewarna tekstil ini merupakan benzena, turunan benzena ya. Jadi merupakan turunan benzena yang mengandung gugus NH2. Kalau fenol mengandung gugus OH. Jadi benzena tapi mengandung gugus OH. Kalau anilin itu mengandung gugus NH2 atau amina ya. Kemudian TNT, kalian mungkin mengenal TNT bom ya. Bom yang digunakan oleh para aparat kita seperti kepolisian, kemudian tentara, itu menggunakan TNT ya untuk peledaknya. Kemudian ada benzaldehid, parfum benzaldehid ya, biasanya digunakan pada parfum. Itu mungkin ya. Kemudian ada tambahan lagi, ternyata benzena itu ada dalam paracetamol. Coba kita lihat. Nih di sini ya ada paracetamol, ada aspirin. Ini bentuk benzenanya, ini gugus yang terikat pada paracetamol. Paracetamol itu untuk menurunkan panas ya. Nah, kemudian ada amfetamin. Nah, amfetamin itu psikotropika. Nah, biasa suka disalahgunakan ya sehingga menimbulkan namun sayangnya kecanduan, sering disalahgunakan menimbulkan penggunaannya ketagihan ya kalau sering digunakan. Makanya amfetamin juga berbahaya ya. Nah, kemudian ada asam benzoat dan natrium benzoat. Biasanya asam benzoat dan natrium benzoat adalah merupakan pengawet. Bisa dalam kecap, bisa dalam makanan, kue-kue, itu kan biasanya mengandung natrium benzoat. Yaitu butil hidroksitoluena. Butil hidroksitoluena ini pengawet pada minyak ya, pada mentega. Pada minyak, pada mentega. Kemudian ada aspartam. Nah, kalau aspartam itu ini ada benzennya, ini benzennya ya. Ada benzennya, strukturnya ini ada benzen. Nah, kemudian di sini ada gugus ini segini, ini gugus turunan dari benzena.
Nah, aspartam ini untuk contoh misalnya orang-orang yang kena diabetes tidak boleh minum gula, maka biasanya digunakan aspartam atau dikenal dengan gula jagung gitu ya. Nah, ini aspartam ini merupakan turunan benzena juga ya. Nah, mungkin itu benzena dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita lihat rata-rata mempunyai ini ya, struktur ini. Ini adalah struktur benzenanya. Nah, sebetulnya apa itu benzena dan turunannya ya? Untuk selanjutnya kita bahas dulu apa itu benzena. Nah, tadi benzena Ibu katakan bahwa merupakan bagian dari hidrokarbon yang bentuknya siklik. Nah, ini bentuknya siklik. Nah, siklik tapi aromatik begitu ya. Pertama kali yang mengusulkan seperti ini C ya. Nah, kemudian di sini ada ikatan rangkap terselang dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap seperti itu. Bentuknya mengeliling. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada satu atom H. Karena C itu punya tangan 4, jadi kalau C sudah mengikat 2, di sini 1 berarti 3, satunya lagi diisi oleh H. Nah, ya ini hidrokarbon tapi siklik ya. Siklik dan aromatik. Dan kemudian kalau bentuk strukturnya boleh yang kedua. Nah, boleh digunakan yang kedua ya. Boleh yang digunakan yang kedua. Nah, ini bentuknya C-nya tidak terlihat, H-nya tidak terlihat, boleh seperti ini. Kemudian boleh juga bulat seperti ini. Kenapa bulat? Karena sebetulnya di nomor 2 ini benzen ini mengalami resonansi perpindahan ikatan rangkapnya. Asal ikatan rangkapnya di sini pindah jadi ke sini. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Nah, ini berdasarkan mimpi dari seorang penemunya namanya Kekule. Kekule itu bermimpi setelah galau memikirkan tentang struktur benzena, malamnya bermimpi mungkin itu petunjuk juga dari Allah bahwa ada ular itu bergerak kemudian tiba-tiba ular itu melingkar, kemudian setelah melingkar mematuk buntutnya sendiri, jadi bentuknya jadi bulat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian mimpi Kokule itu diceritakan kepada para ilmuwan, ternyata tidak mendapat tanggapan yang positif. Setelah melakukan percobaan, ternyata barulah diketahui ternyata benzena itu ikatan rangkapnya itu mengalami resonansi dan bentuknya seperti ini, seperti ular mematuk buntutnya. Jadi boleh strukturnya dituliskan seperti ini, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Nah, inilah yang terakhir yang struktur benzena yang digunakan sampai saat ini ya. Jadi bulat seperti ini. Nah, ini yang digunakan sampai sekarang. Ini. Benzena merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia. Tadi ya seperti tadi yang sudah diceritakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai prekursor dalam sintesis berbagai bahan kimia lainnya ya. Benzena tergolong senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, istilah aromatik ini diberikan pada saat pertama kali ditemukannya senyawa golongan ini mempunyai aroma yang khas ya. Aromatik tadi yang sudah Ibu kemukakan ya, seperti itu ya. Itu adalah benzena dengan rumus C6H6. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi Ibu ceritakan bahwa kenapa bentuknya bulat di depan, karena mengalami resonansi ya. Jadi mengalami resonansi, asalnya ikatan rangkapnya di sini, kemudian di sini yang asalnya ikatan tunggal jadi rangkap, kemudian yang asalnya rangkap jadi tunggal, maka bentuknya boleh menuliskan benzena ini seperti ini ya. Ketiga-tiganya boleh digunakan, boleh dituliskan. Nah, yang paling tepat adalah yang ini, karena artinya ini bahwa sesuai dengan sifatnya benzena itu mengalami resonansi ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, setelah kita tahu benzena itu seperti apa, rumusnya sudah, sifatnya sudah ya. Nah, turunan benzena ya. Apa itu turunan benzena? Turunan benzena adalah benzena yang kehilangan satu atom H digantikan dengan gugus. Bisa dengan NO2, bisa dengan Cl, bisa dengan fluor, bisa dengan COOH, bisa dengan CH3 dan lain-lain. Contohnya ini ya, bisa ini nitrobenzen. Ini nitrobenzen itu bahan peledak ya, bahan baku bahan peledak. Ini asam ini ya, benzoat. Nah, untuk pengawet makanan, pengawet buah manisan, pengawet kecap, pengawet
macam-macam biasanya digunakan ini karena lebih aman. Turunan benzena ya. Jadi turunan benzena, bagaimana turunan benzena? Hanya di sini yang digantikan boleh yang ini, boleh yang ini, boleh ke sini, boleh ke samping, boleh ke depan dan seterusnya ya. Jadi ini hanya sebagai contoh. Jadi gugus H yang digantikan dengan NO2, kalau digantikan dengan NO2 jadi nitrobenzen. Kalau dengan Cl jadi klorobenzel kan. Kalau ini dari asam benzoat. Dengan CH3 metil benzena dan seterusnya ya. Itulah turunan benzena. Kita lanjutkan lagi. Sifat-sifat benzena. Nah, sifat-sifat benzena terbagi dua. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, benzena merupakan zat cair yang mudah menguap, tidak berwarna, berbau khas seperti minyak tanah. Titik lelehnya 5,53 derajat Celcius dan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar lagi ya. Jadi benzen hanya larut di dalam nonpolar lagi karena benzennya nonpolar. Kalau dia nonpolar dengan nonpolar lagi. Nah, kalau dalam air tentu saja tidak ya, seperti kuteks aseton ya, aseton untuk kuku, cat kuku itu kan tidak bisa dibersihkan dengan air. Kenapa tidak bisa dibersihkan dengan air? Karena cat kuku itu adalah nonpolar, jadi tidak bisa dibersihkan oleh air. Benzena juga, benzena tidak bisa larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut seperti nonpolar seperti CCl4, ether dan aseton ya. Ether dan aseton kan nonpolar, CCl4 juga nonpolar ya. Ini sudah dipelajari kelas 10. Apa itu nonpolar, apa itu polar? Kalau nonpolar biasanya struktur dari senyawanya itu tidak mengandung elektron bebas. Kalau polar itu mengandung elektron bebas ya. Khusus air itu polar akan bisa melarutkan berbagai macam zat yang polar lagi. Tapi kalau nonpolar dengan nonpolar lagi ya. Kemudian sifat kimianya, benzena dapat mengalami reaksi adisi maupun substitusi. Nah, nanti kita jelaskan sebetulnya apa sih reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu pertukaran ya, pertukaran atom, pertukaran senyawa ya. Kalau adisi pemutusan ikatan rangkap. Nanti ada contohnya. Tapi yang paling mudah sifat-sifat benzena secara kimia ini, benzena itu paling mudah mengalami substitusi ya. Nah, senyawa hasil substitusi atom hidrogen pada benzen dikenal sebagai turunan benzen. Nah, tadi ya. Jadi yang tadi itu, nah ini ya, H digantikan oleh NO2. Jadi asalnya di sini H misalnya ya, boleh di sini H-nya. Nah, kalau digantikan dengan NO2 itu adalah reaksi substitusi ya. Yang asalnya H diganti dengan gugus lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana reaksi substitusi pada benzena? Nah, reaksi substitusi terhadap benzena meliputi reaksi-reaksi. 1. Nitrasi berarti nanti hasilnya berupa NO2. Sulfonasi berupa SO3OH. Alkilasi ya, metil, etil dan seterusnya. Halogenasi berarti dia bereaksi dengan fluor, klor, brom dan seterusnya ya. Jadi reaksi substitusi terjadi pada 4 ini ya, reaksi ini. Yang pertama halogenasi. Apa itu halogenasi? Halogenasi adalah reaksi substitusi di mana benzen yang mengandung atom H bereaksi dengan atom-atom halogen ya. Atom-atom halogen. Kebetulan atom halogen itu sifatnya diatomik. Contohnya Cl2, Br2, I2, F2 ya. Jadi di sini ketika benzen bereaksi dengan Br, terjadilah substitusi. H yang ada di benzen akan bergabung dengan Br yang satu. Kan Br-nya di sini Br2, Br dan Br begitu ya. Nah, Br yang satu masuk ke benzen, H yang lain, H-nya yang putus itu gabung dengan HBr. Kan Br-nya ada 2, Br2 di sini ya.
terjadilah reaksi substitusi ya. Selain halogenasi, selain Br juga ada Cl. Bisa juga dengan I, iodium, bisa dengan F, kan halogen itu ada fluor, klor juga sama karena Cl ini diatomik, maka ada Cl2. Cl dan Cl, Cl ke-1 dan Cl kedua. Cl ke-1-nya di sini menggantikan H. Jadi ketika kata-katanya menggantikan H itu substitusi. H-nya yang satu ketika dia putus, H-nya kan lepas. H-nya bergandung dengan Cl yang kedua. Jadilah HCl. Cl yang satu ke sini, H-nya gabung dengan Cl. Nah, itulah yang disebut dengan substitusi. Jadi reaksi substitusi halogenasi akan terjadi pada brom, pada klor ya. Kemudian yang kedua, ada reaksi substitusi nitrasi. Nah, substitusi nitrasi biasanya bereaksi dengan asam nitrat. Nanti asam nitratnya itu dipisahkan ya. Jadi HONO2 seperti ini ya. Nanti sama Ibu di ini dulu bahwa contoh ya, misalnya benzen, benzena ditambah HONO2. Nah, jadi seperti ini nih ya. Jadi ini benzena ya, nih benzena. Nah, ditambah HONO2. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti benzenanya ya, benzenanya kan benzena teh. Nah, contoh aja ini ya, misalnya di sini nih. Kita lihat ini, hapusin dulu. Nah, kan ini H-nya kalau misalnya di sini ditambah, nah benzen ini ditambah HONO2, nah H-nya kan copot nih. H-nya copot, kemudian NO2-nya masuk ya. Jadi kalau misalnya di sini ini masuk NO2 ke sini atau ke sini, boleh hanya yang mana aja ya. Nah, jadi HO-nya yang H-nya yang lepas dengan HO di sini. Jadi H2O, NO2-nya masuk ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, seperti ini penjelasannya untuk HNO3 nitrasi ya. Jadi HNO3 ini jadi HONO2. HO-nya dengan H di sini menjadi H2O, NO2-nya masuk begitu ya. Jadi bukan di sininya bukan NO3 tetapi NO2 ya. Atau nitrobenzena, namanya nitrobenzena. Kalau ini bromobenzena, klorobenzena. Nah, ditambah air. Airnya dari mana? Karena kan HO ditambah H jadi H2O ya. NO2-nya yang tadi ya, jadi HONO2. Seperti itu. Kemudian sulfonasi. Nah, kita lihat sulfonasi. Sulfonasi tadi teh sulfonasi bentar. Sulfonasi, aduh. Nah, ya ini ya. Coba kita besarkan. Nah, itu nitrasi ya. Ini nih. Sulfonasi. Nah, sulfonasi ini H2SO4. Nah, bagaimana reaksi ini? Ini juga sama, terpisah lagi ya. Jadi kayak gini, HOSO3. Di sininya S, di sininya 3 ya. Jadi nanti HO ini akan bereaksi dengan H di sini ya. Kalau misalnya kita hapuslah benzenanya nih, kita copy yang ini. Kita copy, masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi ini plus H yang ini atau H yang atas atau H yang mana saja, salah satunya digantikan oleh SO3. Nah, jadi ini digantikan oleh SO3. Ya, oleh SO3 nanti kita lihat sama SO3. Nah, kita lihat nih SO3 nih ya. Aduh, sebentar ya. SO3. Nah, ini SO3 gitu ya. Nah, SO3 masuk ke H sini. H-nya kan copot. Nah, jadi SO3 masuk ke sini. H-nya dengan OH. Nah,
Kita buat lagi coba ya. Kita buat lagi ininya jadi seperti ini. Jadi ini gabung sama ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini terus ke sini ya. Nah, gitu. Jadi H dengan OH, di SO3-nya masuk nih ke sini. SO3-nya masuk gitu ceritanya ya. Jadi SO3-nya ke dari sini. SO3-nya masuk gitu ya. Jadi SO3 masuk ke sini. Gitu ya. Menggantikan H ini. H dengan OH jadi H2O. Kemudian SO3-nya masuk ke C sini ya. C menggantikan H yang ini. Ya, itulah yang disebut dengan substitusi ya. Itu substitusi untuk sulfonasi ya, untuk sulfonasi. Kita lanjut ya. Nah, tadi sulfonasi, yang terakhir adalah alkilasi. Masih ingat atau apa itu alkilasi? Alkil ya, alkil itu ada metil, etil dan seterusnya ya. Kita lihat contohnya. Nah, untuk alkilasi itu biasanya dengan alkil halogen. Ya, biasanya dengan CH3Cl, CH3Br, CH3I ya. Nah, dan dengan menggunakan katalis ya. Nah, yang tadi juga sama menggunakan katalis, tidak bisa bereaksi begitu saja. Reaksi substitusi selalu ada katalis. Apa itu katalis? Katalis itu adalah suatu zat untuk mempercepat reaksi. Ya, kalau misalnya reaksinya lambat, nggak bereaksi ya, masukkan saja katalis ya. Di sini katalisnya adalah AlCl3. Nah, seperti tadi CH3 menggantikan posisi H. H-nya dengan Cl gabung jadi HCl, CH3-nya masuk. Kalau ini agak kelihatan gampang ya. CH3 masuk ke sini, H-nya copot, gabung dengan Cl, begitu ya. CH3-nya masuk ke benzen, H-nya copot, berganti menjadi HCl. Nah, ini reaksi substitusi pada proses alkilasi. Nah, alkilasi ini namanya apa? Ini toluena ya. Ini senyawa turunan benzenanya menjadi toluena. Nah, ini benzena menjadi senyawa turunannya. Turunannya itu jadi kalian sudah paham sekarang apa itu turunan benzena. Turunan benzena adalah benzena yang mengalami reaksi substitusi di mana satu gugus H-nya digantikan oleh gugus yang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin reaksi substitusi dari benzena ya. Kita lanjutkan. Turunan benzena. Nah, tadi kan benzenanya saja tanpa gugus-gugus ini ya. Ini turunan benzena nih. Kalau sudah ada gugus-gugus ini turunan benzena. Kalau yang tadi ya itu benzena. Kalau sudah dengan CH3 itu turunan benzena. Nah, ini nama-namanya harus hafal. Ada toluena. Ini metil benzena. Nama lainnya yang terkenal adalah toluena. Jadi kalian harus hafal. Oh, ini metil benzena. Metil benzena itu adalah toluena. Ini namanya hidroksobenzena. Nah, hidroksobenzena itu OH. Nama lainnya fenol yang terdapat pada karbol ya. Kalau di kamar mandi kalian supaya jangan bau kamar mandinya biasanya dibubuhi karbol. Nah, itu fenol, itu benzena ya. Kemudian ada klorobenzena, ClOH. Ini Cl benzena. Nah, berarti namanya klorobenzena ya. Kemudian ada nitrobenzena ya. Ini banyak kegunaan-kegunaannya, bisa cari kalian di internet ya. Nitrobenzena ini bahan baku bahan peledak. Aminobenzena anilin. Jadi ini nitrobenzena, ini anilin. Anilin itu ada pada pewarna ya. Pewarna kain, pewarna apa saja pokoknya diwarnai biasanya mengandung anilin ya. Kemudian asam benzoat tadi ya untuk pengawet makanan. Kecap segala macam biasanya menggunakan asam benzoat. Kemudian biskuit ya, ini asam benzoat. Ada benzaldehid, ini juga banyak kegunaannya, sangat banyak ya. Nanti kalian lihat, biasanya dalam ujian-ujian suka keluar ya. Kemudian di sini ada
asam benzen sulfonat. Nah, ini asam benzen sulfonat. Jadi ada yang nama kata asamnya itu ada asam benzoat, di sini ada asam benzen sulfonat, ada SO3H. Itu asam benzen sulfonat. Kemudian stirena. Nah, kalau kalian mengenal kata-kata styrofoam. Nah, styrofoam itu ya kalau misalnya kalian beli pop mie atau kemasan-kemasan mie yang ada dalam kemasannya itu mangkuk, itu biasanya stirena ya. Nah, ini harus berhati-hati karena itu racun sebetulnya ya. Styrofoam itu kan penggunaannya sudah dilarang sekarang ya. Itu ya, itu turunan benzena. Ini harus hafal ya. Ada toluena, ada hidrokso, klorobenzena, nitrobenzena, anilin, asam benzoat, benzaldehid, asam benzen sulfonat, stirena ya dan seterusnya. Kemudian apa ini? Oh, ya jadi di sini tadi asalnya benzena seperti ini benzena, tapi kalau sudah seperti ini turunan benzena gitu ya. Lanjut ya. Nah, tata nama turunan benzena. Nah, kalian akan melihat di sini ada benzenanya, ada beberapa gugus. Nah, itu yang disebut dengan turunan benzena dan ada angka di sini. Bagaimana cara memberi nomor? Cara memberi nomor ya yang sudah ada gugusnya. Kebetulan di sini gugusnya sama. Boleh diberi nomor dari sini satunya boleh. Dari sini boleh satunya. Jadi bebas kalau apa? Diberi nomor satu itu kalau gugusnya sama. Kebetulan gugusnya di sini CL, di sini juga CL. Nah, jadi bebas. Nomor satu boleh di CL yang ini, boleh di CL yang ini. Misalnya kita beri nomor satu dari sini CL-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini CL-nya ada 2. Kalau ada 2 namanya di. Ya. Kalau ada 2 namanya di. Nah, kalau misalnya CL-nya ini berdekatan, satu ke 2. Nah, ini boleh dikatakan ortodiklorobenzena. Atau boleh kata-katanya 1,2 diklorobenzena. Boleh seperti itu. Boleh diklorobenzena. Kenapa di? Karena CL-nya ada 2. Boleh juga pakai angka 1,2 diklorobenzena. Benzenanya yang ini, ininya 1,2-nya orto ya. Kemudian yang kedua nih. Nah, beri nomor boleh bebas ya, pokoknya yang ada gugusnya. Yang ada gugusnya kita beri nomor. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian lihat di sini ada 1, CL-nya di nomor 1 dan CL di nomor 4. Ada 2, berarti di. Kalau 3, tri ya, kalau 4 tetra dan seterusnya. 1,4 diklorobenzena. 1,4 diklorobenzena atau boleh disebut juga dengan para diklorobenzena. Para itu disingkat dengan P kecil ya. Jadi 1,4 diklorobenzena atau para diklorobenzena. Kemudian gugus yang turunan benzena selanjutnya. Di sini CL di nomor 1, 2, 3 ada CL lagi. Ya, dan seterusnya sampai 6. Nah, ini sama di kloro tapi namanya berbeda. 1,3 diklorobenzena atau metadiklorobenzena. Metadiklorobenzena atau 1,3 diklorobenzena. Nah, itu ya tata nama turunan benzena apabila gugus yang ada di dalam turunan tersebut sama. Kalau sama nih. Bagaimana kalau beda nih seperti ini? Di sini ada CH3, di sini ada Cl, di sini ada COOH, di sini ada Cl. Nah, kalian harus melihat di sini gugus-gugus di sini. Gugus-gugus di sini ada yang kuat dan ada yang lemah. Bagaimana cara kita mengetahui yang kuat dan yang lemahnya? Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Jadi di sini ada CH3 dengan Cl. Diberi nomor satunya yang mana nih ya? Apakah di CH3 atau di Cl? Ini juga sama.
Nah, mana yang harus diberi nomor 1? Apakah di COOH atau di Cl? Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Nah, tata nama turunan benzena ini khusus yang gugusnya berbeda, maka ini adalah kekuatannya. Paling kuat adalah jadi ada beberapa gugus yang yang terkuat ya. Kita pakai kata-kata terkuat aja. COOH itu terkuat. Jadi makin ke sebelah kiri itu terkuat. COOH sangat kuat. SO3 dengan COOH lebih kuat. SO3 dengan CH3, SO3 lebih kuat. CH3 dengan CN, CH3 bukan CH3, mungkin ini salah ya. Aduh, sebentar. CN bukan CH3. Nah, sebentar ya. Jadi untuk yang ini CN bukan CH3. Ini tuh CN ya, CN. Nah, ini CN ya. Aduh, bukan ini. Apa namanya? Kayak Nah, kita lihat. Nah, kenapa jadi ke sini? Aduh. Sebentar. Sebentar ya, di pause dulu. Lanjut ya. Nah, jadi untuk tata nama turunan benzena yang berbeda gugusnya, kita lihat kekuatannya. Nah, di sini COOH dengan SO3 yang paling kuat COOH. SO3 dengan CN yang terkuat SO3. CN dengan OH, CN yang lebih kuat. OH dengan NH2, OH yang lebih kuat. Nah, apa itu R? R itu adalah alkil. R itu bisa CH3, bisa CH2. CH3 ini bisa C2H5 ya. Ini C2H5 sebetulnya, CH2, CH3 itu, tapi gabung ya ini. Jadi untuk R ini adalah alkil. Ya, biasanya alkil yang biasa digunakan adalah CH3. Jadi CH3 dengan NH2 yang lebih besar adalah NH2. NH2 lebih kuat ya daripada CH3. Kemudian NO2 lebih lemah, CH3 yang lebih kuat. Jadi dengan NO2. Kemudian X, apa itu X? X itu bisa fluor, bisa klor, bisa brom, iod. X itu halogen, bisa fluor, klor, brom, dan iod ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini X artinya dia Cl. Nah, biasanya yang digunakan apa? Cl ya. Cuma kalian harus tahu bisa saja Cl, bisa saja F, Br, dan seterusnya. Jadi kalau di sini ada Cl itu paling rendah. Cl itu paling rendah. Yang terkuat siapa? COOH. COOH itu terkuat. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada gugus CH3 dengan Cl ya. Ada gugus CH3 dengan Cl. Nah, sekarang mana yang terkuat? Nah, di sini ya. Cl di sini Cl kan? Cl. Di sini CH3 di mana? CH3 di sini kan R itu CH3. R itu adalah CH3. R itu berarti yang lebih kuat siapa? R kan yang lebih kuat. CH3 yang lebih kuat. Jadi ketika kuat kalian bulatin. Kalau ini yang terkuat bulatin, CH3 ini gugus ini turunan benzenanya namanya toluena. Sedangkan Cl itu adalah gugus yang lemahnya. Itu namanya kloro. Maka namanya adalah ortokloro. Kenapa kok pakai orto? Karena di sini 1,2 ya. Jadi 1 ini 2 karena ada di nomor 2 setelah gugus terkuat itu disebut dengan orto. Ya, kalau ini posisi orto. Dekat ke gugus yang pertama itu adalah orto. Jadi namanya ortoklorotoluena ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang satu lagi. Nah, kita lihat dulu sebetulnya ininya sebetulnya kita akan melihat yang ininya yang ininya yang kuatnya ya di sini turunan benzena ini namanya apa gitu. Turunan benzena ini namanya asam benzoat kan. Kita lihat sebelum-sebelumnya ya yang turunan benzena nih. Turunan benzena yang terkuat turunan benzena dulu kalian akan harus hafal kata ibu juga. Nah, ini asam benzoat kan? Asam benzoat ini terkuat. Tapi di sana ada gugus Cl-nya.
Jadi ini asam benzoat terkuat. Nah, terkuat asam benzoat. Nah, ketika di sini ada Cl, maka ini adalah gugus utamanya, gugus utama karena lebih kuat. Maka diberi nomor dari sini 1, 2. Nah, karena dekat dengan gugus, maka ini asam ortoklorobenzoat. Asam benzoat ya. Jadi ini asam benzoat. Asamnya diletakkan di depan, benzoatnya di belakang. Jadi asam ortobenzoat ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kan ini asam benzoat. Asamnya di depan, diletakkan benzoatnya di belakang. Asam ortoklorobenzoat. Jelas ya? Jadi kalian harus menghafal juga ini gugus-gugus yang lebih prioritas. Jadi di sini CH3 dengan Cl, maka yang prioritas CH3 karena CH3 di sini, Cl di sini ya. Kemudian COOH. COOH itu terkuat. Nah, ini COOH terkuat. Cl di sini lemah ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya penamaan yang selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada seperti ini? Ini adalah R. Ini adalah OH. Bagaimana OH dan R? Oh, OH lebih kuat ya. Nih, OH lebih kuat. OH lebih kuat. Nah, kita gambar nih ya. OH lebih kuat. Nih, OH lebih kuat. Nih, OH. Nah, dengan R nih ya, dengan R. R itu kan CH3. Nih, RH ya. R CH3. Jadi OH dengan R. OH dengan R. Bukan CH3 tapi CH. Nah, ini CH2, CH3. C2H5 ya. Berarti terkuat siapa? Terkuatnya adalah OH. Maka sama Ibu nih dikasih bulatan bahwa di sini OH di sini adalah yang sebagai gugus utamanya. Gugus utama akan diletakkan pada akhir ini ya. Pada akhir penamaan ya. Nah, pada akhir penamaan kita lihat. Tuh. Ya, pada akhir penamaan. Jadi tadi R di sini, kemudian R ini gugus yang ini. Nah, berarti OH ini dengan R itu OH ini lebih kuat. Nah, katanya ini fenol. Coba kita lihat. Fenol, hidroksofenol. Nah, ini fenol ya. Jadi karena ini fenol, OH itu fenol, nanti diletakkannya terakhir ya. Terus kemana ya? Ke sini. Nah, bukan. Terbalik. Salah ya, bentar. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi karena OH ini merupakan gugus utamanya, gugus ini adalah gugus yang lebih ke sebelah sini. Jadi yang lebih lemah dari OH. Tadi OH ini dengan gugus benzen ini namanya fenol. Nah, di sini etil. Nah, kebetulan etilnya itu ada di gugus dekat gugus utama. Nah, makanya orto ya. Namanya orto ortoetilfenol karena di sini etil, ortoetilfenol. Jadi kita lihat yang terkuatnya siapa, kemudian gugus yang mengikutinya siapa. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau yang seperti ini? CH3. CH3 itu R ya. SO3H. Siapa yang terkuat nih? Ya, SO3H maksudnya ya. SO3H ini lebih kuat daripada CH3. Nah, coba kita lihat tuh ya. Ini SO3H itu namanya asam sulfonat. Nah, ini namanya asam sulfonat. Kemudian kebetulan CH3 si metilnya itu dekat dengan gugus utama, maka diberi nama, karena ada asam, maka asam didahulukan dulu, asam ortometil sulfonat. Ya, asam ortometil sulfonat atau asam O-metil sulfonat. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini COOH dan NO2. Kita lihat dulu di sini, COOH dan NO2. Wah, berarti yang lebih kuat apa? COOH kan? COOH dengan NO2. COOH dengan NO2. Yang paling kuat COOH. COOH itu apa? COOH itu adalah asam benzoat ya, asam benzoat. Seperti biasa, asam diletakkannya harus di depan kata-kata asamnya ya.
Nah, kalau tadi kan dekat dengan gugus, sekarang agak jauh nih dari gugus. Nah, ini gugusnya agak jauh. 1, 2, 3. Kalau ada di nomor 3, tadi kalau ada di nomor 2 itu orto. Kalau ada di nomor 3, 1, 2, 3. Jadi dari gugus utama, dari gugus yang terkuat, ternyata gugus nitro ada di, karena COOH ini gugusnya lebih kuat, maka NO2 ini adalah gugus yang lemahnya ya. Nah, kita beri nomor 1, 2, 3. Oh, berarti NO2 itu ada di nomor 3. Maka namanya meta, bukan orto. Kalau orto kan di nomor 2. Kalau meta di nomor 3. Karena ini namanya asam benzoat, maka dahulukan dulu asamnya. Asam meta nitrobenzoat. Jadi NO2 namanya nitro, ini metil ya. Nah, nanti kita belajar ligannya nih. Ligan-ligan NO2 itu apa? OH itu apa ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini NO2 itu nitro, ini asam benzoat. Jadi asam metanitrobenzoat atau asam M-nitrobenzoat. Nah, kita lanjutkan satu lagi nih. Apa nama senyawa ini nih? Ini kebetulan banyak nih, ada 4 gugus ya. Ada CH3, ada NO2, ada NO2, ada NO2. Siapa yang terkuat? Kebetulan nih. R itu di sini ya. R itu CH3 kan? CH3 dengan NO2, mana yang lebih kuat? Nah, tentu saja CH3 karena CH3 disebutkan lebih dahulu. CH3 di sini, NO2 di sini. NO2 lebih gugusnya lebih rendah ya. Jadi ini gugus utamanya nih. Gugus utamanya ini namanya toluena. CH3 itu toluena. Nah, kita lihat toluena. Benar enggak? Coba kita lihat toluena. Nah, CH3. Nah, ini CH3 toluena. Makanya ini harus hafal ya. Ini CH3 metilbenzena atau toluena. Ya, nah toluena. Nah, kita lihat di sini kita beri nomor dari CH3 ini karena yang terkuat CH3 di sini kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Nomor berapa ada gugus yang lemah? Nah, gugus lemah itu NO2 ya. Namanya nitro. Di nomor 2, di nomor 4, di nomor 6. 1, sekali lagi, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2, nomor 4, nomor 6. 2,4 trinitrotoluena atau disingkat dengan TNT ya. Jadi TNT itu adalah trinitrotoluena. Singkatan ya, sebetulnya nama singkatan khusus untuk ini. Nah, jadi trinitrotoluena adalah TNT ya, yang biasa digunakan sebagai bahan peledak. Trinitrotoluena. Jadi seperti ini nih struktur TNT itu ya. Jadi kalian ada beberapa nama ya untuk gugus-gugus. Tadi kan kalian gugus Cl, gugus F, gugus I ya, Cl min, F min, I min. Nah, ini ada nama-namanya. Contoh misalnya tadi Cl gugus kloro, F gugus fluoro, I gugus yodo. Kalau H2O aquo, kalau NH2 amin. Kemudian kalau NO2 tadi nitro ya. Kalau CO karbonil. Nah, tapi yang biasa di dalam gugus-gugus di dalam benzen, turunan benzen ya, yang sering gitu muncul, ini NH2 ya, harusnya NH2 amino ya. NH2 amino, CN siano, yang sering muncul mah NH2.
amino, Cl kloro yang sering muncul nih, NO2 nitro, ya seperti itu. Ya, tidak jauh dari itu ya. Itu mungkin. Yang lainnya ini untuk dipelajari di senyawa kompleks ya. Kemudian anak-anak sampai di sini dulu mungkin untuk benzena dan turunan